Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kali ini, saya masih menjelaskan tentang perusahaan dagang pada jurnal khusus, terkhusus jurnal pembelian. Langsung saja, jurnal pembelian atau sering disebut dengan purchase journal merupakan jurnal yang disediakan untuk mencatat khusus pembelian secara kredit. Nah, untuk setiap barang yang sering dibeli secara kredit disediakan kolom tersendiri. Dan untuk barang yang jarang dibeli secara kredit, pencatatannya dimasukkan pada kolom serba-serbi. Maksudnya di sini adalah apabila nanti terjadi pembelian secara kredit untuk barang dagangan, biasanya ada kolom yang sudah disediakan secara khusus. Dan untuk pembelian di luar barang dagangan, misalnya untuk pembelian perlengkapan toko secara kredit, peralatan toko secara kredit, itu masuk ke dalam kolom serba-serbi. Nah, kemarin pada prinsipnya untuk pembayaran kredit, baik itu pembelian maupun penjualan secara kredit, ada 4 syarat yang sudah saya jelaskan di sales journal di video sebelumnya. Nah, selain ada syarat pembayaran, ada juga syarat penyerahan barang. Di sini ada 2 syarat penyerahan barang. Yang pertama ada FOB shipping point. Adalah beban angkut barang semenjak dari gudang penjual hingga sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, atau sering disebut dengan beban angkut pembelian atau freight paid atau freight in. Sedangkan yang kedua ada FOB destination point, adalah beban angkut barang semenjak dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggungan dari penjual, atau sering disebut dengan beban angkut penjualan atau freight collect atau freight out. Selanjutnya ada bukti transaksi dari jurnal pembelian atau purchase journal. Ada faktur pembelian, sama kemarin di penjual juga ada faktur, tapi namanya faktur penjualan. Kalau di pembelian namanya faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini saya masih contohkan di UD Wirastri. Cirinya adalah di kop sini judul itu adalah nama PT yang lain, karena kemarin kita asumsikan kita adalah bagian akuntansi atau pemilik dari UD Wirastri. Jadi pedoman kita adalah pemiliknya ini. Kemarin di faktur penjualan kopnya adalah UD Wirastri. Di sini ada tulisan UD Wirastri dan di sini ada toko Elektrojaya. Nah, kalau kebalikannya seperti ini dinamakan dengan faktur pembelian, dia masuk ke purchase journal. Kopnya PT lain, kemudian kepadanya ini kepada PT kita, berarti ini merupakan faktur pembelian. Nah, karena faktur pembelian nanti masuknya ke purchase journal. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal dari pembelian atau purchase journalnya. Nah, ini saya contohkan ada kolom dari purchase journal antara lain seperti ini, tapi nanti di garis bawahi kolom jurnal ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, atau biasanya nanti kalian ada soal transaksi perusahaan jasa dagang manufaktur, kemudian biasanya lembar jawabnya sudah disesuaikan yang ada di soal atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misal nanti ada pembelian kredit peralatan dagang, berarti di sebelah diabetes sini ditambah kolom serba-serbi. Baik, langsung saja kita kerjakan soal dari UD Wirastri tadi. Yang pertama kita tuliskan tanggalnya, tanggal 10 Desember tahun 2016. Kemudian invoice numbernya ada F05. Kemudian descriptionnya kita tulis dari PT apa faktur pembelian tersebut. Ada di kopnya. Kemudian di sini ada kolom freight paid atau biaya angkut pembelian. Adakah? Kalau ada kita tuliskan, kalau tidak ada kita biarkan saja atau ditulis 0. Kemudian inventory itu kita isi dengan nominal jumlah dari
item yang kita beli dikali harga dari persediaan barang dagang awal. Nah, itu biasanya diketahui di awal atau di data perusahaan awal. Kemudian kita tambahkan, ketemulah nanti hasilnya dari inventory ini. Kemudian untuk PPN income yaitu 10% dari total inventory-nya. Sedangkan account payable itu sudah diketahui di soal, yaitu jumlah dari total pembeliannya. Kemudian kita totalkan, di sini ada total dan account number. Nah, total itu hasil dari penjumlahan jurnal-jurnal yang ada di atasnya. Nanti apabila misal ada tanggal 12, tanggal 14, kita taruhlah di bawah-bawahnya sini. Kemudian kita totalkan jumlahnya dari akun-akun, dari masing-masing akun di atas. Kemudian paling bawah ini ada account number, yaitu nomor akun atau nomor rekeningnya. Disesuaikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jurnal pembelian atau purchase journal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.